Ya, kembali lagi sama Daniel Ditya di sini di acara Pendor karena butuh hati yang terbuka untuk menciptakan tawa dan tangis menjadi satu. Di sini saya udah bersama sahabat SMA saya, Retno Aji, panggilannya Aji. Mantap, laki banget ya. Dulu kita ketemunya kapan sih, Ci? Deketnya kelas 2. Kelas 1-nya belum deket. Kelas 2 SMA. Kamu ada rasa sungkan nggak waktu temenan sama aku? Dulu kan biasanya sungkan kalau ketemu orang di bubble gitu, sungkan untuk deket. Pertama kali, kasihan. Serius, kasihan. Apalagi kan Mas Dani kan tinggal kelas ya waktu itu ya. Tinggal kelas gitu. Aduh, ada kakak kelas nih, kondisinya kayak gini. Jalan aja susah. Datang diantar supirnya itu juga dituntun sampai depan kelas. Aduh, berhubung aku udah terbiasa jagain orang tua ya, yang namanya orang tua di papa atau gimana. Udah niat nawa itu, tak bantuin nih. Kalau misalnya mau sekolah dibantuin. Lama-lama dari kasihan jadi makin nyebelin. Makasih ya, Mas. Dulu anak gemuk banget si Aci ini, walaupun cewek tuh suka nginep-nginep di warnet. Ngapain sih Ci sebenarnya? Midnight-kan lah, paketan malam. Tidur 3 hari di warnet. Loh, aku juga bisa main 2 komputer tuh yang zaman dulu Ayo Dance. Aku main 2 komputer, GB Hati. Yang tahu Ayo Dance. Jisnul Limut aja kalah lu. Kalau tahu Aci ini dia sama punya pacar ya? Alhamdulillah sempet punya SMA. Awal deketnya gimana sih? Awal deketnya dari warnet kayaknya ya. Dari warnet, suka ketemu di warnet, terus ngajakin main ke warnet bareng, kayak gitu. Terus deket sama berapa lama? Nggak nyampe setahun kayaknya PDKT-nya. Terus jadian. Aku kelas 2 ya jadiannya ya, lupa. Ya kita 2011 lah, 2011. 2011 kita lulus. Oh iya ya? Enggak. Sekitar 2009 lah. Oh iya 2009, kok ya ingat ya? Kok malah kamu yang ingat sih, Mas? Lah. Terus udah berapa lama pacaran sampai sekarang? Sama yang itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 7 tahunan ya, apa 8 tahunan ya? Lupa. Udah mau dapat rumah ya, 1 apa motor udah lunas tuh. Kurang setahun baju belajar, Ci. Iya gimana nah? Kamu sama pacarmu dulu suka foto-foto nggak sih? Foto-foto? Suka? Pernah? Suka? Iya. Suka kamera? Suka. Tapi kadang bingung suka nyewanya di mana kalau pas buat keluar-keluar gitu. Di sini ada penyewaan bagus, Ngalam Star namanya. Di Jalan Cianjur. Lengkap. Di sana ada nyewa drone, kamera, lightning. Kamu pacarnya kenapa nggak dilanjut ke sampai jenjang pernikahan? Kalau mau lanjut sih semuanya pengen lanjut ya, yang namanya udah lama ya. Tapi kalau nggak cocok gimana? Tapi dulu seingatku kamu pacaran itu udah cukup lama, kenapa ditinggal, Ci? Beda pendirian deh Mas kayaknya, beda prinsip. Nggak bisa nyamain. Jadi ya mau nggak mau pedot. Ya apa dong? Kapok. Asem. Tapi sekarang dia udah sukses kan? Alhamdulillah sukses. Kamu? Alhamdulillah aku udah nemenin dia sukses terus ditinggal. Dia udah nikah? Nggak tahu, beneran nggak tahu. Udah lost kontak apa ya? Lost kontak enggak, aku kan sahabatan sama adik kandungnya. Tapi aku nggak nanya-nanya emasnya. Ya Allah. Sedih ya? Pas putusnya, proses putusnya itu gimana? Proses putusnya? Boleh nih. Ntar ada pro kontra nih. Sebutin aja. Nggak apa-apa? Ya tiba-tiba dia kayak mungkin lebih ingin memperdalam agama gitu ya.
ya udah, aku kan pengen dukung. Kalau misalnya dia pengen memperdalam yang bener-bener Islami yang itu, ya aku mending kita putus aja. Kalau emang jodoh kan nanti juga nggak bakal kemana ketemu lagi. Sampai sekarang nggak ketemu. Berarti emang bukan jodoh kayaknya ya. Orang tua nggak marah apa gimana? Nah, itu yang aku nggak tahu. Almarhum bapak taunya sama yang itu sih, ACC-nya sama yang itu, tapi ya kalau nggak jalan ya mau gimana lagi. Setahuku bapak kamu ada 2, ibumu juga ada 2. Iya. Itu gimana ceritanya, Ci? Ceritanya katanya sih umur 7 hari aku diambil sama Pak De Bude. Jadi aku taunya orang tuaku itu yang Pak De Bude ini di Malang. Ya, aku sebenarnya udah mulai curiga dari zaman SD sih. Zaman SD itu aku dari kelas 1 ya. Aku udah nanya-nanya ke teman-teman gitu. Kamu sama ayahmu itu di rumah ngapain? Kamu sama ibumu itu biasanya ngapain? Dari ceritanya teman-temanku, kok aku nggak pernah digituin ya? Kok nggak pernah digituin ya? Aku anaknya bukan sih itu. Aku udah mulai curiga dari SD itu sih. Sampai akhirnya SMP kelas 3, aku yakin, seyakin-yakinnya dari hasil konan-konan detektifanku, ya ternyata aku bukan anak kandungnya. Kamu diperlakukan seperti apa sih? Beda mas, kayak orang tua kalau ke anak sama kayak orang tua ke keponakan jauh yang diingu di rumah beda. Bedanya? Perlakuannya kayak misalnya aku nggak pernah curhat ke orang tua dari kecil. Kayak ngomong-ngomong kayak, ibu aku dapat ini di sekolah, dapat ini, enggak. Kalau aku dapat nilai jelek, dimarahin udah. Kayak nggak ada kayak, ayo belajar lagi gini-gini, nggak pernah. Kalau misalnya aku contoh SMP, ada kayak pelajaran praktek olahraga. Yang lain tuh sekelompok ada berapa orang gitu, pada nelpon, pinjam telepon, izin orang tuanya, lama teleponnya. Giliran aku telepon, halo assalamualaikum, assalamualaikum. Pak, ini Aci ada kerja kelompok latihan senam olahraga di rumahnya ini. Di mana? Sao Jajar. Ya wis, prak. Udah. Tapi ya itu mungkin masih care ya, masih mau ngangkat telepon. Cuman beda sih perlakuannya, bener-bener nggak kayak orang tua ke anak. Lebih kayak ke Pak De, ke ponakan. Pak De Bude nggak punya anak lain? Ada anak kandungnya. Cuman kebetulan anak kandungnya ada tunagrahita, kayak kelainan gitu. Jadi susah. Mungkin karena anaknya kayak gitu makanya ngangkat aku anak sih, kayak gitu. Aku dari kecil tuh ya nggak berani ngungkapin kalau aku tahu kenyataannya. Jadi ya pendem aja. Soalnya aku juga ngerasa kayak hutang budi gitu. Nah aku dibesarin, disekolahin, ya gimana? Terus begitu kamu tahu anak angkat, kamu kembali ke orang tua kandung? Nggak bisa. Aku mau ke orang tua kandung kayaknya juga kayak dibatasin gitu. Kayak nggak boleh lama-lama. Kalau meskipun pernah ke rumah orang tua kandung nggak boleh lama di sana. Kayak dijaga banget itu, nggak boleh deket-deket. Ya puncak dari kesetresanku, aku SMP kelas 3, jangan ditiru. Jangan ditiru. SMP kelas 3 nipu orang tua yang di Malang biar dapat duit, aku kabur ke Jogja. Buat ketemu orang tua kandung? Enggak, buat kabur. Aku stres, kabur. Tapi sempat ketemu orang tua kandung kan? Iya, orang tua kandungku kebetulan kayak adik kandungnya Pak D. Jadi kalau hari raya Idul Fitri gitu ketemu lah, cuman nggak boleh lama-lama gitu. Yang SMP kelas 3 itu pure stres dan pengen kabur, nggak pengen balik Malang lagi. Terus si Pak De Bude belum pernah bilang kamu anak angkat? Enggak, sampai mereka almarhum sama almarhumah, aku keep silent. Tapi kamu ada rasa penyesalan nggak ikut Pak De Bude? Nyesel, nggak bisa nyesel kan, nggak bisa milih dari bayi cuy. Ya jalanin aja. Apa sih yang membuat kamu kuat ngejalanin gitu? Apa? Pertama, yang tadi aku bilang, aku nggak ngerasa kayak jadi anak gitu kan.
Meskipun mbak kandungku tunagrahita gitu, kalau misalnya aku lagi kayak sedih kondisi sedih banget gitu, aku curhat gitu, meskipun dia nggak paham kita ngomongnya gimana, misalnya aku tidur di pangkuannya nih, dia masih bisa gini-gini gitu, meskipun nggak paham kita ngomongnya apa. Jadi aku kayak kepikiran, yang aku kabur ke Jogja itu, mikirku pertama kepikiran banget sama mbakku yang ini, yang di Malang, yang mbak dari Pak di Bude. Terus yang kedua, kalau misalnya aku SMP nggak balik Malang, ijazah nggak ada, aku mau kerja apa gitu. Nantilah kabur lagi habis SMA apa kuliah. Tapi akhirnya sampai sekarang nggak kabur lagi sih, alhamdulillah. Jadi tapi berarti kamu sayang dong sama mbakmu ini. Sayang banget. Andai kata dia ngerti apa yang kamu omongin, kamu ngomong apa nih? Aji sayang Mbak Nining. Pasti Pak Budemu juga bangga Ci sama kamu. Amin, semoga. Pasti bersyukur. Amin. Pasti di setiap sholatnya juga pasti walaupun nggak ngerasa sebagai anak kandung juga pasti di setiap sholatnya nyebut sama kamu pasti. Amin sih, semoga. Jadi kalau andai kata Pak Budemu masih ada nih, kamu mau ngomong apa? Tenang aja, nggak usah kepikiran. Insya Allah sampai akhir hayatnya Mbak Nining aku yang jaga. You tell me you're scared. You tell me you're weak. But I know Bisa you're mungkin aku strong. bakal jaga terus. Soalnya itu aku udah tahu itu udah amanah, udah kewajibanku. And what you think. Kayak gitu. Hebat kamu. Ya, makasih ya udah mau jadi bantu aku jadi ngisi acara di sini. Siap. Terima kasih. Nangis. Jangan malu-malu kalau mau main sama aku lagi, mau minta bantuan aku lagi. Kalau aku bisa bantu, pasti aku bantu. Siap, makasih Mas. Ya, terima kasih ya udah nonton. Sampai jumpa lagi, dadah. Wherever you're going.